ada sosok nenek-nenek. Beliau mengucapkan salam perpisahan. Hai Bes, Assalamualaikum, kenalin aku Harumi. Aku akan menemani besti-bestiku ini untuk menceritakan cerita horor nyata narasumber kita yang berasal dari Jakarta. Atas permintaan narasumber kita, namanya akan kami samarkan demi menjaga privasi beliau. Jadi kita semua mungkin udah paham, perpisahan itu kadang hal yang tidak bisa kita prediksi, bisa datang begitu aja. Dan itulah yang dialami Ibu Ayu. Nah bestiku, ini dia ceritanya. Jadi Ibu Ayu ini resmi menikah dengan pria yang dicintai Bu Ayu. Kita sebut saja namanya Bapak Cipto. Nah, 2 tahun kemudian, pada tahun 1997, lahirlah si mungil perempuan yang bernama Laras. Nah, ada suatu hari di mana Pak Cipto dapat telepon nih dari ibunya Pak Cipto. Kita bisa sebut dengan Uti Laksmi. Uti Laksmi ini telepon, "Nduk, yen putuku iso mlaku, kudu ono tradisi nih yo." Artinya itu, kalau cucuku nanti udah bisa jalan, harus ada tradisinya ya. Itu katanya. Mudik lah nih. Mudik mereka ke kampung halaman. Nah, alhamdulillah acara tradisinya itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan hikmat. Laras pun riang gitu ya, kayak Laras itu bahagia, happy. Bu Ayu sama Pak Cipto sama Laras mau nih balik. Dan momen pada saat mau pamitan nih, tiba-tiba Uti Laksmi sedih. "Nduk, kapan ya Uti bisa ketemu kamu lagi?" Sambil dielus-elus gitu ya, "Ini cucu aku yang paling jauh. Uti nggak sempet ngelihat kamu pas kamu tuh lahir." Gitu. Ini berarti kan Utinya tuh sayang banget gitu kan sama Laras. Oke, ada pada satu waktu dimana lah kabar berita duka. Uti Laksmi ini meninggal dunia. Guys, gue merinding. Jadi dikabarin kalau Uti Laksmi ini meninggal dunia. Suasana yang di rumah awalnya itu happy, itu berubah jadi muram semuanya. Pak Cipto ini berusaha buat tegar, buat kuat gitu ya. Langsung ambil keputusan, "Ya udah, tak mulai." Artinya bilang, "Yaudah, aku pulang." Pak Cipto ini posisinya itu berangkat sendirian ke kampung halaman. Kenapa? Sementara Bu Ayu itu nggak ikut. Kondisi Laras itu masih kecil, yang nggak memungkinkan untuk naik kendaraan umum dengan jarak jauh. Akhirnya Bu Ayu ini dihubungin sama kakak kandungnya. Hubungin kayak begini, "Ayu, itu kan ibu mertuamu. Udah nggak apa-apa aja berangkat. Bismillah," begitu katanya. Bu Ayu tuh mikir, "Aku datang aja ya." Akhirnya izinlah tuh Bu Ayu telepon lah suaminya, "Sayang, aku nyusul ya." Gitu. Aku nyusul ke kampung halaman. Dan akhirnya Bu Ayu ambil keputusan untuk berangkat sama Laras itu naik kereta. Bu Ayu beli tiket Bangunkarta. Tujuannya itu Jombang. Berangkat itu dari stasiun Pasar Senen. Nah, dari sinilah kejadian aneh itu terjadi. Nah, ceritanya jebret. Jebret kan tuh. Oke nih Bes, jadi Bu Ayu ini berangkat dari stasiun Pasar Senen sampai ke stasiun Jombang itu naik Bangunkarta. Tapi saat pas duduk di kereta, si Laras itu tuh rewel, nangis terus nggak berhenti-berhenti sepanjang perjalanan. Kasian juga ya aku dengernya itu kasian juga itu Bu Ayu, si Laras nangis terus kan, rewel terus gitu. Dan kasian juga kan Bu Ayu pasti udah kecapean nenangin si Laras. Bu Ayu ini udah segala macam cara gitu, udah dimiin susu tapi tetap aja rewel nggak mau. Gendong juga Laras pun nggak mau diem. Kayak Bu Ayu nih, "Aduh gimana nih anak gue nih nggak diem-diem gitu." Tiba-tiba nih ada sosok pria tuh datang, bapak-bapak, umurnya usianya 45 tahun sampai 50 tahun nih. Ternyata beliau ini seorang kondektur kereta tersebut. Nah, dia tuh minta tiket ke Bu Ayu. Tiketnya itu tuh katanya tuh kecil, kayak sekartu gaplek gitu loh katanya ya, zaman dulu. Jadi kondektur ini menyampaikan hal yang bikin Bu Ayu tuh sampai kaget, shock, speechless gitu. Kondektur ini bilang, "Bu, maaf sebelumnya, anak ibu nangis. Ada sosok nenek-nenek yang di dekatnya. Beliau mengucapkan salam perpisahan, makanya adek ini menangis." Anjay, gue merinding. Shock lah Bu Ayu di situ, nge-freeze Bu Ayu posisinya.
kondektur ini bilang lagi ke Bu Ayu, Bu, kalau misalkan anaknya masih nangis, masih rewel, sampai stasiun Semarang, izin ya Bu, anak ibu saya kasih nih di jidatnya pelumas kereta, gitu katanya. Beli kereta itu mau ditaruh nih di jidat si Laras. Bu Ayu kayak nggak mikir panjang lebar, ya udah Bu Ayu bilang, oh baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya posisinya kalau jadi Bu Ayu ya gue udah stres gitu kan, udah yang penting gimana cara supaya anak gue diem gitu. Dari satu stasiun Semarang itu sampai ke stasiun Jombang, alhamdulillah tuh Laras diem, anteng. Nah bestiku, sejak hari itu Bu Ayu itu merasa percaya bahwa perpisahan itu gak selalu tuh diucapkan dengan kata-kata. Walaupun dengan lewat tangisan bayi ya, dengan tangisannya Laras, atau bahkan bisa dengan penglihatan orang yang gak kita kenal, yang ternyata bisa merasakan walaupun tidak bisa menampakkan. Uti Lasmi, nenek tercinta, benar-benar untuk berpamitan untuk yang terakhir kalinya. Beliau nggak sempat melihat Laras itu tumbuh besar, tapi cinta kasihnya beliau itu ke Laras itu tuh nggak akan pernah pergi. Mari kita doakan bersama ya para besti-bestiku. Semoga Uti Lasmi ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala khilafnya, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, mendapatkan penuh cahaya di alam sana. Amin ya robbal alamin. Oke bestiku, kalau kalian pernah mengalami hal-hal serupa atau punya kisah nyata lainnya, jangan ragu untuk berbagi. Kirim cerita kalian ke email yang aku sematkan di bawah. Oke bestiku, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Sampai jumpa di cerita nyata bestiku berikutnya. Assalamualaikum.